Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para pemirsa Semabah Podcast. Kembali lagi dengan saya, Anggraini Kurniasih. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pengalaman seseorang siswa SMA Negeri 1 Subah. Iya, kita akan berbincang-bincang pengalaman dia dalam mengarungi prestasi-prestasi dia yang dia raih selama ada di SMA Negeri 1 Subah. Padahal dia itu masih kelas 11 loh, tapi prestasi dia sudah terlalu banyak, sangat banyak. Oke, kali ini saya kedatangan tamu Nabil Bintang Prayoga dari kelas 11 MIPA 1. Halo Kak Nabil. Halo Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Oh iya, gimana kegiatannya untuk di era pandemi ini? Masih berjalan dengan lancar nggak nih? Untuk kegiatan di era pandemi ini berjalan lancar dengan baik. Oh iya, saya tuh kan baca-baca ya. Prestasi-prestasi Kak Nabil itu sangat banyak. Ada lomba KSK Informatika, ada Jambore PR, ada Duta Genre Kabupaten Batang, Duta Genre Duta Genre Jateng. Itu sangat banyak. Itu gimana Kak perjalanannya itu untuk meraih semua itu gimana loh? Pertama kan kita mulai dari kegiatan Jambore ya. Kegiatan Jambore itu pertama kali lomba di SMA Negeri 1 Subah ini. Jadi 2 bulan pertama saya sekolah di sini sudah diberi kesempatan untuk mengikuti Jambore tersebut. Jadi ceritanya sempat ada kegiatan Jambore PR Genre. Sebenarnya bukan saya yang mengikuti, tapi ada salah satu kakak kelas. Namun karena ada 1-2 hal, maka dia mengajukan diri saya juga untuk mengikutinya. Dan alhamdulillah puji Tuhan juga dalam kegiatan tersebut SMA Negeri 1 Subah mewakili Kecamatan Subah dalam PR Bina Remajanya bisa menghasilkan juara 1 pentas minat bakat. Oh ya, itu berarti awalnya dari adanya PR Semabah ya. Kalau boleh tahu PR itu apa sih? PR itu Pusat Informasi Konseling Remaja, di mana PIK Remaja ini adalah wadah untuk para remaja teman sebaya untuk saling berkonseling, saling mengerti tentang pendidikan-pendidikan antar sebayanya. Nah, itu bicara-bicara soal PR Semabah ini. Jadi, PR Semabah itu berbicara tentang remaja, kawan-kawan. Jadi untuk kalian siswa-siswi SMA Negeri 1 Subah, jangan lupa untuk gabung juga ya di PR Remaja. Gimana untuk promosi PR Remaja di SMA Negeri 1 Subah? Ya, PR Bina Remaja SMA Negeri 1 Subah itu sudah berjalan beberapa kali. Yang event perdananya yaitu orientasi Pusat Informasi Konseling Remaja tingkat Kecamatan Subah, tepatnya di SMA Negeri 1 Subah ini. Jadi PR Bina Remaja ini sudah berjalan, namun karena era pandemi seperti ini, kita berjalan melalui online, yaitu melalui via daring WhatsApp. Jadi kita saling berkonseling, kita memberi informasi, kita saling curhat-curhat satu sama lain. Habis itu juga ada sesi sharing-sharing mungkin tentang permasalahan dirinya melalui via WhatsApp tersebut. Oh iya, untuk masalah PR itu membahas apa aja sih permasalahan remaja? Untuk PR itu, jadi PR itu kan ada berada di bawah genre ya. Nah, genre itu mempunyai salam genre. Salam genre ini, lingkaran ini itu mengatakan tidak pada 3 hal, yaitu pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa. Jadi terfokus akan 3 hal ini. Namun bukan berarti genre itu terfokus hanya ini saja. Genre dan PR itu sangat luas cakupannya. Seperti juga ada tentang gizi remaja, pubertas, seksualitas, bahkan tentang tugas, perkembangan, dan fungsi keluarga pun masuk ke dalam hal ini. Karena dalam genre itu mempersiapkan para remaja agar remaja mempunyai kehidupan pendidikan, karir, dan berkeluarga nanti kelak yang terindah. Oh ya, kalau boleh tahu itu PR itu di bawah naungan apa sih? PR itu ada di bawah naungan genre. Jadi genre itu melingkupi duta genre, PR yang ada, dan juga dalam BKR juga masih masuk ke dalam. Oh ya, itu BKR itu untuk keluarga ya? Iya, Bina Ketahanan Remaja. Jadi para keluarga, para orang tua yang memiliki anak-anak di usia remaja. Oh, jadi kalau di PR ini kita belajar tentang masalah-masalah remaja. Tapi kalau untuk BKR itu
lebih difokuskan kepada orang tuanya, begitu ya? Iya. Untuk sosialisasinya seperti apa? Sosialisasinya kita karena sudah di era zaman 4.0, jadi kita juga merambah ke media-media sosial. Kita membuat yang namanya Genrepedia, kita membuat informasi melalui Instagram, WhatsApp, dan juga sesekali kita juga melakukan informasi sosialisasi secara langsung yang seperti sudah kemarin itu secara serentak di Kabupaten Batang. Itu sudah ada jadwalnya mulai dari Kecamatan Gringsing, Subah, Batang, dan seluruhnya. Terus saya juga dengar-dengar nih, ada lomba itu KSK Informatika bertabrakan jadwalnya dengan lomba apa itu? Iya, jadi KSK itu dilakukan pada kira-kira bulan Februari atau Maret 2020 lalu kan. Nah, ketika itu puji Tuhan saya mendapat juara 2 untuk bidang informatika. Nah, setelah adanya di tingkat kabupaten itu menuju ke tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi itu pada tanggal 12 Agustus. Nah, kebetulan bertabrakan dengan Duta Genre tingkat Provinsi Jawa Tengah. Jadi, Duta Genre tingkat Provinsi Jawa Tengah ini diadakan tanggal 11 sampai 13 Agustus, dan sedangkan untuk KSP untuk tingkat provinsi itu di tanggal 12 Agustus. Jadi, saya harus Merelakan salah satunya gitu ya? Dan itu sangat berat. Dan itu akhirnya Mas Nabil memilih apa? Dengan berbagai pertimbangan, juga meminta izin dari orang tua, terus bertanya kepada guru dan juga kepala konsultasi gitu ya? Iya. Akhirnya sepakat untuk memilih Duta Genre tingkat Provinsi Jawa Tengah. Tapi alhamdulillah dengan mengikuti Duta Genre provinsi, Jawa Tengah. ya itu Mas Nabil jadi dikenal banyak orang, nanti bisa memotivasi semua orang, banyak orang, teman-teman sebaya gitu kan, pastinya lebih senang gitu ya, kita lebih enjoy hidup gitu di SMA juga, tambah adik-adiknya kenal, wah itu Mas Nabil ya Duta Genre gitu. Jadi gimana dengan dikenal orang-orang ini, Mas Nabil cara mengontrol diri agar tidak sombong gitu, maksudnya masih ada dalam ini loh, Nabil Bintang yang dulu masih tetap Nabil Bintang yang dulu gitu. Jadi seperti peribahasa, padi semakin berisi semakin menunduk. Itulah kita sebagai manusia, sebagai remaja, ketika kita sudah mempunyai prestasi, kita sudah mempunyai kedudukan yang mungkin ada di tingkat tinggi gitu, kita harus tetap berusaha untuk sombong. Untuk tidak sombong. Maaf. Santai. Iya. Karena udah kepikiran mau ngomong ini. Salah satu moto hidup saya itu saya ambil dari kitab saya, itu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika kita sudah mau untuk kita takut akan Tuhan, kita mendekati untuk perintah-perintahnya, kita menjauhi untuk larangan-larangannya, secara mengikuti saja, kita itu bakal bisa terhindar dari hal-hal mungkin kesombongan dan yang lainnya. Itu bisa dicontoh teman-teman. Untuk itu kita jangan sekali-kali kita itu ingin menyombongkan prestasi-prestasi kita, kelebihan-kelebihan kita. Kalau bisa kita itu tetap memandang ke bawah saja untuk kita bisa tetap rendah hati. Oh iya, ada juga nih prestasi bahasa Prancis, boleh diceritain nggak? Iya, jadi saya pribadi jujur saja itu bukan orang yang pandai sekali dalam bidang bahasa. Kalau untuk berbicara saya suka, tapi kalau untuk yang bagian bahasa seperti ini kurang menarik menurut saya. Nah, cuman kebetulan ya, ini memang udah jalan Tuhan, mendapat kesempatan untuk mengikuti lomba bahasa Prancis, Olimpiade bahasa Prancis dari IFI, Kedutaan Besar Prancis yang di Indonesia. Namun karena lawan saya memang begitu banyak, satu Indonesia, dan itu sudah banyak yang memang dari kecil sudah agak les gitu, anak les, dan bahkan yang menang pun dia memang rencana akan melanjutkan kuliah di Prancis kan. Jadi sudah kelihatan sekali saya yang baru saja belajar, dan untuk itu saya belum lolos tuh masuk ke yang bagian IFI yang nasional. Nah, dari pihak MGMP Bahasa Prancis se-Jawa Tengah itu mengadakan sendiri melalui video yang sudah dibuat, dan puji Tuhan saya mendapatkan juara 1 itu yang ini. Jadi juara 1 bagian interpersonal terbaik. Nah, itu lombanya itu berupa apa sih? Video apa gitu? Lomba ini berupa video kreatif tentang satu kata yang kalian sukai dalam bahasa.
Nah, waktu itu Mas Nabil memilih kata apa? Saya memilih kata adolescent. Kenapa itu? Adolescent itu adalah remaja, karena saya basic emang menginginkan remaja-remaja itu semakin terbuka dalam dirinya, semakin hebat, semakin baik. Oh, berarti ada hubungannya juga dengan adanya genre gitu ya? Kan saya dalam video itu juga memakai seragam Berbicara genre juga, tentang genre. tentang remaja-remaja. Tapi bagus dong, artinya Mas Nabil tuh membuat video itu dengan sepenuh jiwa Iya. Mas Nabil gitu ya. Berarti alhamdulillah kalau Mas Nabil menjalani semua ini dengan senang hati. Intinya tidak ada keterpaksaan gitu ya. Keterpaksaan, walaupun memang kurang suka dalam bahasa. Oh iya, dengan kesibukan-kesibukan Mas Nabil ini kan pastinya ada pembagian waktu antara belajar dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Mas Nabil untuk mengantisipasi adanya waktu tersebut gimana? Ya memang ya, dalam kegiatan kehidupan kita pasti ada saja satu titik ketika kita itu sudah benar-benar sibuk sekali, kita udah benar-benar bingung mau ngatur waktu. Cuman yang saya lakukan ketika memang ada satu tugas mungkin bersamaan, saya lihat mana yang lebih penting, mana yang kurang penting, karena dalam kehidupan itu pasti ada yang sangat penting, kurang penting dan tidak penting. Iya, Jadi saya ada 4. akan menata itu untuk mengatur waktu saya juga. Oh ya, untuk penutup nih, saya minta Mas Nabil untuk memotivasi para remaja yang menonton video ini. Bahkan tidak hanya para remaja, orang tua pun bisa memotivasi anak-anaknya untuk bisa seperti Mas Nabil. Gimana itu? Jadi menurut saya remaja adalah masa-masa labil, dan remaja itu masa yang sangat sulit untuk menentukan kehidupan. Jati diri gitu ya? Iya, jati diri. Dalam remaja ada yang namanya krisis identitas diri. Ketika remaja tidak mengerti apa tentang kehidupan dirinya. Maka dari itu saya mengajak untuk para remaja, ayolah kita kenali diri kita gali kehidupan kita, kelebihan kita. Pastilah setiap manusia itu punya kelemahan. Namun ketika kita mampu untuk menggali dan memperluaskan kelebihan kita, kelemahan itu juga bisa menjadi kekuatan untuk menghidupkan kelebihan. Untuk satu kata terakhir yang menurut Mas Nabil itu menjadi motivasi di kehidupan Mas Nabil apa? Satu kata saja. Satu kata yang memotivasi dalam kehidupan orang tua saya, sangat memotivasi kehidupan saya dalam segala perjalanan kehidupan saya. Ya khususnya keluarga dan khususnya orang tua yang sudah membesarkan saya, juga kakak saya yang sudah membimbing saya dalam setiap perlombaan, terutama dalam pembuatan video-video gitu. Kakak saya juga berperan penting dalam itu. Dan semua orang yang mendukung saya. Jadi satu kata, orang pendukung. 2 kata saja ya. Oh ya, nggak apa. Nego satu. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita sudahi saja. Dengan adanya pertemuan dengan Mas Nabil, semoga kita bisa menjadi lebih termotivasi, bisa mengerti diri kita. Ayolah untuk teman-teman bisa gabung dengan PIK-R Remaja SMA Negeri 1 Subah, atau ada juga PIK-R di lingkungan kalian. Kalian juga bisa konsultasi dengan guru BK kalian ataupun dengan orang tua kalian. Bahkan kalian itu lebih penting konsultasi dengan ibu kalian loh. Terima kasih telah menonton kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.